Ada yang mau aku tanya juga tuh Bang. Kalau kita mendaftar ke Haki, sebenarnya ketika ada merek mau didaftarkan dia si pendaftar merek ini menceritakan sejarah merek itu nggak sih? Bisa ya, bisa tidak. Karena kan yang paling penting kan merek itu kan bicara mengenai masalah logo, nama, arti daripada logo, hanya itu aja sih sebenarnya. Dan siapa yang menjadi pemilik itu, jadi nggak ada bicara sejarah-sejarah. Sejarah pembuatannya gitu. Nggak ada, bisa aja nggak bisa aja kita nggak sampaikan. Berarti bisa jadi dia diam-diam karena nggak ada itu ya. Loh, artinya, kalaupun dia sudah diam-diam mendaftarkan, dia nggak mau dong harusnya untuk membuat hal seperti ini, dan dia harusnya jujur ke teman-temannya. Sorry, gua udah buat karena dulu lu pada udah keluar resign, jadi gua yang ada. Jadi kan nggak akan ada kondisi yang seperti ini. Tapi ketika dia diam-diam oke, itu kan membuat mereka berpikir fine-fine aja. Jadi makanya saya katakan, jangan bicara masalah kekuatan. Saya balik lagi, apakah kuat suatu produk yang dibuat dengan cara yang tepat, tapi melalui cara-cara yang melalui hukum? Kuat. Kembali lagi, because for logic, gitu ya. Jadi ini adalah hak jawab yang kami berikan, kan begitu ya. Jadi ini bukan preskon, ini jangan salah pula. Mereka pikir kita khusus preskon, enggak. Coba teman-teman telepon daripada satu-satu kan lebih bagus sekaligus seperti ini. Ya kan, karena kalau nggak nanti posatnya di mana, ini di mana, saya di mana, repot ya. Saya kira seperti itu penjelasan kami pada hari ini. Bang Bosan, mungkin kenapa Bang akhirnya baru mengajukan gugatannya itu November tahun lalu ya? Kenapa nggak dari dulu udah melakukan gugatan ini? Karena kami nggak tahu. Nggak tahu. Kami nggak tahu. Mereka nggak tahu ya kan, ini ya kan, mereka kan saya tanya tuh ya, mereka datang tuh mereknya diperpanjang lagi kan begitu ya, bisa nggak nih dipersoalkan? Saya bilang ini kecil kemungkinan mempersoalkannya. Nah akhirnya kemudian mereka cerita, oh mereka kok tega banget, padahal dulu sudah ada begini sejarahnya, bahkan udah ada ininya. Loh, ketika saya lihat seperti ini, maka saya mengatakan dia on prestasi dong, dia harusnya nggak buat hal seperti ini. Baik sebelum ada merek atau sudah ada merek, dia nggak harusnya masuk ke dalam kesepakatan ini kalau etikanya baik. Nah sekarang saya tanya, sesuatu yang diperoleh dengan patut diduga dengan etika yang tidak baik, apakah itu juga sah secara hukum? Kalau semua bilang sah, maka mulai hari ini siapapun boleh mendapatkan sesuatu dengan cara yang melanggar hukum. Itu dia kuncinya di situ. Kalau dari Bang Posan dan Kak Pare mungkin melihat kemarin yang berita sempat ramai, mungkin Ya. apa yang berdampak ke kalian mungkin? Buat saya dampaknya cuman gini, dari segi ini sih, dari segi hati kecil saya aja bilang, ini orang kok sejarah itu kan ada, kotak itu berdiri tahun 2004 dan mungkin teman-teman di sini juga tahu, saya yakin tahu lah, kotak itu tahun 2004 berdiri, terus tiba-tiba didaftarkan secara diam-diam, kami nggak tahu, terus adanya seperti itu. Pada waktu daftar tuh kok pada, terutama Sela ya, kok tega ya, itu aja. Kok bisa? Kita tuh musisi loh, kita tuh terdidik untuk menjadi seniman, bukan dengan cara yang kurang mulia seperti ini. Kan bisa diomongin baik-baik dulu dan lain-lain. Gitu. Banyak hal yang membuat kami menjadi melakukan hal seperti ini ya, karena memang buat kami ini nggak fair. Buat kami ini nggak fair. Ya mungkin terutama Julia Angel atau Pare. Dia kan yang membuat nama kotak awal itu kan si Pare. Artinya berdasarkan idenya dia. Lalu kami berempat dulu mengokekan, oke Pare, namamu yang kita bikin ya dengan nama kotak gitu. Lalu nama ini kami bawa ke label ya, dan kami sign dengan label pada waktu itu ya berempat. Kok tiba-tiba ada di Haki, kok pendaftarnya itu adalah, pemiliknya itu adalah Tantri, Sela dan Chua. Nah kami melalui kuasa hukum kami bertanya kepada Sela, lalu ya jadinya begini. Jadi nih ya, di sini tuh kan yang tanda tangan misalnya ini Mario Sela kan, gambarnya gambar alat betik di gitar nih, ya. Yang tanda tangan Posan, drum gambarnya. Julia karena dia vokalisnya. jadi sebenarnya bahkan di sini ada nih pembimbing kotak Iwan. Iya. Jadi sebenarnya kalau memang misalnya ini nggak ada, kenapa dia mau buat seperti ini?
kalau memang dia sudah buat sesuatu yang menyimpang dari sejarah itu, harusnya dia juga jujur di sini, sorry. Kan begitu. Nah sekarang kalau memang misalnya situasi seperti ini, saya mau bertanya, ini etikat baik nggak sih? Udah, itu aja intinya. Jadi jangan kemudian kita beria-ria dengan mengatakan kita menang, tapi sebenarnya perkara pokoknya belum diperiksa oleh Sleman. Karena apa? Mereka berpikir mereka nggak berhak untuk memeriksa karena dianggap ini sengketa merek. Padahal kita nggak bicara mengenai masalah merek yang harus dibatalkan, tidak. Paling tidak, kalau ada keputusan yang mengatakan bahwa Sheila telah melakukan prestasi, itu membuat mereka terobati, walaupun merek itu masih tetap milik mereka, tapi paling tidak ada fakta hukum yang membuktikan bahwa sebenarnya kota itu inilah dia. Ya, dan seperti yang dibilang oleh si Poson tadi itu, seniman itu biasanya jujur berekspresi, jujur membuat lirik. Jadi harusnya seniman itu jujur, betul nggak? Ini kok ada seniman yang nggak seperti yang nggak jujur seperti ini, kan ini yang perlu. Bang, berarti sebenarnya kalau misalnya Sheila-nya sendiri harusnya ngomong dulu nggak akan terjadi seperti ini, maksudnya? Ngapain kita ribut? Kalau saya ngomong misalnya udah gua daftarin misalnya kayak begitu, buat apa bikin seperti ini? Ini kan namanya kan kayak kasih harapan palsu kan, PHP kan? Kalau saya mau memang kita mau nggak kepingin aja dari dulu, ini kan saya aja resign sebagai performer di Kotak itu tahun sekitar 2011. Kenapa nggak dari dulu aja? Ini kan kami kan karena baru tahu hal ini. Gitu kok jadi kayak gini, kalau nama Kotak itu dipakai manggung-manggung aja gitu tanpa harus dihakikan dan kita nggak, ya saya rasa kita masih bisa cari duit di tempat lain ya. Tapi kalau dengan kayak gini kan, saya cuma pingin sejarah itu nggak boleh berubah. Gitu kan, kita sudah pernah membuat satu masterpiece di Indonesia, membuat band, super band, ya band rock, salah satunya ya Kotak. Kok tiba-tiba dihaki, namanya jadi beda, orang-orangnya, pemiliknya. Jadi orang-orang yang tidak pernah tahu ya sejarah kota, orang-orang yang kemudian dia pasti akan melihatnya itu kan seperti yang sekarang ini kan artinya kan pengkhianatan terhadap sejarah ini. ya betul. Gitu loh. Ini yang harusnya nggak boleh terjadi. Bang, sorry tadi mungkin terlambat juga mau tanya mungkin terkait dengan pendaftaran yang nama di Haki ini, mungkin boleh tahu itu tahun berapa dan mungkin momennya pada saat itu Mas Posan dan Mbak Pare sendiri seperti apa sih ke personil? Mbak, kita nggak akan jawab terkait dengan masalah itu karena itu ranah merek dia, Mbak. Kita ini fokusnya Dewan Prestasi. Yang kita mau angkat itu adalah ada komitmen seperti ini, gitu loh, itu yang pertama. Jadi artinya kalau ada komitmen seperti ini kemudian ini diingkari, apakah ini bukan prestasi namanya? Ini yang menjadi fokus kita. Wujudnya adalah pendaftaran merek. Ini kan hanya sampiran, aksesoris. Ini pokoknya, gitu loh. Jadi kita nggak usah bicara tentang merek kapan, nggak usah, gitu. Karena yang mau kami sampaikan ada kondisi yang seperti ini. Jadi menurut kita apa namanya orang yang kalau misalnya masih mau tanda tangan seperti ini tapi diam-diam udah daftar secara diam-diam itu apa namanya gitu loh. Jadi kami hanya ingin meluruskan sejarah saja biar jangan sampai ada pembohongan sejarah bahwa seolah kota itu ya mereka gitu loh. Sekarang iya, tapi kan ada sejarah ini yang nggak bisa diingkarin gitu loh. Hanya itu aja kok. Untuk Kapare sendiri kan ini kan ide tadi Kotak itu dari Kapare, berarti Kapare itu harusnya mendapat hak ekonomi atas merek tersebut ya. Artinya mungkin itu yang jadi alasan kuat juga menyampaikan ke pengadilan terkait dengan Nggak ada prestasi. hak ekonomi. Ya kan brand itu kan dipakai kan nggak ada hak ekonominya. Hak ekonominya kan muncul kan ketika manggung membawakan lagu-lagu. Betul. Tapi dengan nama merek tersebut kan, Bang. Loh iya. Karena memang dari awal kan udah dikenal mereka dengan nama itu. Tapi kan paling tidak ya artinya konsennya Julia Angel pada waktu ketemu dengan saya bukan masalah hak ekonominya gitu loh. Cuma meskipun memang nanti dari nama itu akan ada impact daripada hak ekonomi itu. Tapi tujuan utamanya bukan seperti itu. Itu hanya akibat. Orientasi utama kami Bukan ekonomi, bukan uang. Orientasi kami adalah gimana sejarah ini tidak boleh berubah. Gitu loh. Artinya Jadi, sejarahnya nggak boleh terhapus. Sejarahnya. Iya. Oke. Sejarah ini tidak boleh berubah. Dan dia nggak boleh bohong seperti ini, Ya, gitu loh. Jadi maka- meskipun konsekuensinya ada ekonomi, tapi itu adalah apa namanya itu akibat daripada Ya. itu aja, bukan utamanya. Gitu. Makanya yang kami pertanyakan itu kan ke Sheila. Karena dia yang tahu persis sejarah ini seperti apa. Jadi kalau karena kami adalah seniman, kok dia bisa ya, itu aja. Kok dia bisa melakukan hal yang
menurut kami itu bukan perbuatan musisi harusnya seperti Ya itu. sekarang gini aja lah, kita lah misalnya ini kita perumpamaan, ya bikin satu grup, ya kemudian belum dibikin mereknya, belum didaftarkan mereknya. Dalam perjalanan tiba-tiba kita berpikir, yuk lah kita bikin seperti inilah. Nanti bias nanti siapa yang bikin grup ini. Terus saya masih mau, ayo. Tapi sebenarnya diam-diam saya sudah daftar untuk nama saya dan nama orang lain. Apakah itu jujur namanya? Padahal saya tinggal bilang, aduh sorry ya guys, saya kira kita nggak mau gini. Saya udah terlanjur daftar sih kemarin itu, apalagi kalian sudah enak toh. Gitu loh maksudnya. Bang, kapan bang untuk kasasinya? Kan 28 Mei ini adalah batas waktu terakhir. Jadi tentu sebelum tanggal 28 mungkin dalam minggu ini kita akan menyatakan kasasi.